Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan fisika panas dan gelombang. Terakhir kita sudah mempelajari terkait dengan gelombang berdiri dan juga gelombang berjalan. Nah, selanjutnya kita akan eh, mempelajari tentang gelombang bunyi. Nah, diharapkan nanti kalian dapat menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi, meliputi cepat lambat bunyi, bunyi pada dawai, pipa organa, intensitas, dan efek Doppler. Nah, ini. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Artinya, gelombang bunyi ini memerlukan suatu medium untuk merambat ya sehingga dia termasuk ke dalam gelombang mekanik. Dan bentuk gelombangnya adalah gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang terdiri atas rapatan dan renggangan. Gelombang bunyi ini menghantarkan bunyi ke telinga manusia. Bunyi atau suara dapat terdengar karena adanya getaran yang menjalar ke telinga pendengar. Bagaimana cara menentukan cepat rambatnya? Ini ya. Cepat rambat gelombang bunyi merupakan eh, gelombang longitudinal tadi ya, dan dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Sehingga kalau di ruang hampa, gelombang bunyi tidak dapat merambat. Cepat rambat bunyi tergantung pada sifat dari medium rambatannya. Bunyi mempunyai cepat lambat yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Gitu ya. Artinya, di benda padat, bunyi itu semakin cepat merambatnya. Suhu medium, semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi itu merambat. Cepat rambat bunyi dapat dihitung dengan persamaan V sama dengan lambda kali F. V cepat rambat bunyi, lambda itu panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Lambda itu panjangnya satu gelombang. F itu frekuensi adalah banyaknya getaran setiap detik. F sama dengan N per T kecil gitu ya. Kemudian, sesuai dengan yang disampaikan tadi bahwa cepat rambat bunyi itu dipengaruhi mediumnya. Nah, untuk medium gas, cepat rambat bunyi itu bisa dicari dari akar gamma RT per MR, di mana gamma ini adalah tetapan Laplace, R itu tetapan gas universal 8,314, T itu adalah suhu, satuannya harus Kelvin, dan MR adalah massa molekul relatif. Massa molekul relatif itu misalnya seperti apa? Misalkan dia merambat di udara. Di udara mengandung gas oksigen O2. Nah, sesuai tabel periodik unsur, O itu adalah 16, sehingga O2 16 kali 2, 32 itu MR-nya, massa molekul relatifnya. Kemudian, cepat rambat bunyi dalam medium zat cair. V sama dengan akar B per rho, di mana B modulus Bohr dan rho massa jenisnya. Yang terakhir, cepat rambat bunyi di dalam medium zat padat. V sama dengan akar E per rho. E adalah, di sini modulus Young ya, ini bukan B tapi E. E adalah modulus Young. Jadi ada modulus Bohr sama modulus Young itu ada nilainya. Tergantung zat cair itu zat apa gitu ya nanti. Rho massa jenisnya. Contoh, kecepatan perambatan gelombang bunyi di dalam air jika diketahui modulus Book air, jadi ini B-nya, Newton per meter persegi dan massa jenis air rho, tentukan pula panjang gelombang jika frekuensinya 1 kHz. Nah, dari sini kan kita cari V ya, sama dengan akar B per rho. Setelah ketemu V ini 1500, satuannya adalah meter per sekon, maka dengan persamaan umum tadi, V lambda kali F, atau lambda sama dengan V per F, ketemulah lambda. Baik gitu. Terus selanjutnya penerapannya adalah yang pertama pada dawai. Dawai itu senar, ya. Contohnya adalah gitar, paling mudah. Ketika Anda memainkan gitar di bagian depan atau dekat leher gitar, pasti bunyinya nyaring. Itu artinya semakin pendek jaraknya, frekuensinya semakin tinggi. Berbanding terbalik. Begitu pula dengan massa jenis dan luas permukaan senarnya.
Yang dimaksud dengan luas permukaan senar di sini adalah penampang dari senar atau dawai. Jadi kalau kalian beli senar senar gitar ya, misalkan senar gitar kalian putus itu, kalian mungkin ditanya ketebalannya berapa? Satu mili atau mungkin 0,1 mili atau berapa. Nah, itu adalah diameternya. Sehingga nanti untuk luasnya, luas dari permukaan senarnya itu, ya karena senar kita anggap sebagai luas permukaan lingkaran, pi r kuadrat. R adalah jari-jari setengah dari diameternya. Itu ya. Adapun variabel yang berbanding lurus terhadap frekuensi adalah gaya. Ini. Coba kamu memetik gitar dengan lebih kencang, pasti suaranya juga lebih nyaring. Nah, ketika kita memetik gitar lebih kencang, artinya gaya yang kita berikan itu besar. Nah, frekuensinya itu juga lebih besar. Nah, disitulah yang disampaikan tadi bahwa gaya sebanding dengan frekuensi. Gitar merupakan alat musik yang menggunakan dawai sebagai sumber bunyinya. Gitar dapat menghasilkan nada-nada yang berbeda dengan jalan menekan bagian tertentu pada senar itu saat dipetik. Nada yang dihasilkan dengan pola paling sederhana disebut nada dasar. Kemudian, secara berturut-turut, pola gelombang yang terbentuk menghasilkan nada atas ke satu, nada atas kedua, nada atas ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Yang pertama kita bahas tentang nada dasar. Nada dasar terjadi apabila sepanjang dawai berbentuk setengah gelombang, gitu ya. Seperti ini, setengah gelombang. Jadi sepanjang dawai L itu membentuk setengah lambda. Setengah gelombang artinya setengah panjang gelombang, setengah lambda. Sehingga sepanjang dawai itu atau L sama dengan setengah lambda. Kalau kita cari lambdanya, maka nilainya 2L. Sehingga frekuensi nada dasarnya F. Nah, F tadi kan V per lambda. Lambdanya apa? 2L, V per 2L. Itu ya. Kemudian nada atas ke satu. Setiap kenaikan satu nada itu menambah setengah gelombang. Nah, jadi nada atas ke satu itu terbentuk saat satu gelombang atau satu lambda. Sehingga L sepanjang L itu membentuk satu lambda, maka lambda kali L. Dengan cara yang sama ketemulah frekuensi nada atas ke satu 2V per 2L atau V per L. Dengan cara itu juga, jadi setiap kenaikan satu nada nambahnya setengah lambda ya, sehingga menjadi 1,5 lambda, ketemulah phase F2, ini harusnya F2 ya, F2 sama dengan 3V per 2L. Begitu seterusnya sehingga F, frekuensi nada atas ke N itu adalah, ini, enggak ada ini, F sama dengan Fn sama dengan V N V per 2L, di mana N itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nada dasar 1, N-nya adalah 1 gitu ya. Maaf, nada dasar itu N-nya 1, nada atas 1, begitu seterusnya. Kemudian pipa organa. Pipa organa contoh paling sederhana adalah recorder gitu ya, atau trompet. Pipa organa nanti dibagi menjadi pipa organa terbuka dan juga pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka berarti kedua ujungnya terbuka. Ketika terbuka itu terbentuknya seperti ini, perut gitu ya. Kalau bertalian seperti ini disebut simpul gitu ya. Jadi terbuka. Terbentuknya adalah setengah lambda. Ya, jadi sepanjang pipa organa itu untuk nada dasar terbentuknya setengah gelombang. Sehingga di sini caranya sama seperti dawai ya, ketemulah nada dasarnya V per 2L, nada atas ke satunya ini. Nah, sehingga nanti untuk persamaannya ini Fn sama dengan NV per 2L. Dengan N dimulai 1 untuk nada dasar. Untuk pipa organa tertutup, salah satu ujungnya tertutup. Nah, sehingga terbentuklah simpul ya di ujungnya. Kalau terbuka tadi kan kira mangap kabeh. Nah, sehingga terbentuknya sepanjang L itu adalah seperempat gelombang. Nada dasar itu.
Nah, sehingga di sini L sama dengan seperempat lambda dan lambdanya adalah 4L, sehingga nada dasarnya V per 4L. Setiap kenaikan satu nada sama seperti sebelumnya, naik setengah gelombang. Nah, tadi kan sak menit atau seperempat, nambah setengah gelombang. Jadi ini 3 per 4 gelombang. Akhirnya ketemulah nada atas satu. Ini bukan F0, ini F1 adalah 3V per 4L. Sehingga persamaannya ini adalah Fn sama dengan 2N, N plus 1 gitu ya. N plus 1 kali V per 4L. Di mana N-nya itu mulai ini 0, nah dari atas 1 0, N 0, 0, N plus 1, 2N min 1, 2N min 1. Bukan 2N min 1, ding. 2N plus 1. Nah, di mana N-nya mulai ini 0. Dan 0 kan 3V, F0-nya adalah V per 4L. F2-nya, F1 nih, berarti kan N-nya kita ganti 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. 3V per 4L itu nada atas 1. Terus nanti nada atas kedua, berarti kan 2 ya N-nya. N-nya 2, berarti 4V, 5V per 4L gitu ya. 135. Atau perbandingan bilangan ganjil. Contohnya, sebuah pipa organa terbuka, kedua ujungnya memiliki nada dasar sebesar 300 Hz. Tentukan besar frekuensi dari nada atas pertama, ini F0 30 Hz, F2-nya piro, F3-nya piro. Nah, bisa pakai perbandingan apa tadi? Ini tadi apa? Pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka kan bandingannya 1 banding 2 banding 3, sehingga F1 banding F2, F0 sama dengan 2 banding 1. Ketemulah ini, begitu seterusnya. Intensitas dan taraf intensitas. Ketika bel tanda masuk sekolah berdering, pernahkah Anda tidak mendengarnya dengan jelas? Nah, kenapa? Nah, Anda pasti sudah menduga bahwa Anda tidak mendengar karena posisinya agak jauh dari bel. Sebaliknya, jika Anda berada dekat dengan sumber bunyi, tentu pasti akan mendengar. Inilah yang dinamakan dengan intensitas, adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas bunyi yaitu energi bunyi yang tiap detik menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Secara persamaan, I sama dengan P per A. P itu adalah energi tiap waktu, gitu ya, atau dayanya, dan A itu luasnya. Kalau kita anggap luasannya itu menyapu luasan bola, maka A itu adalah luas permukaan bola 4pi R kuadrat, sehingga I sama dengan 4 per P per 4pi R kuadrat. Dengan menganggap gitu ya, dengan membuat perbandingan antara intensitas dan jaraknya, maka ketemulah perbandingan ini. Intensitas 1 dibanding intensitas 2 sama dengan jarak 2 kuadrat dibagi jarak 1 kuadrat. Artinya berbanding terbalik. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil intensitasnya. Semakin besar jaraknya, semakin kecil intensitasnya. Semakin besar intensitasnya, semakin dekat jaraknya, gitu ya. Selanjutnya, yang dimaksud dengan taraf intensitas bunyi adalah logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dengan intensitas ambang pendengaran manusia. Taraf intensitas bunyi sama dengan 10 log I per I0. Nah, ini bilangan pokoknya 10 ya, atau basisnya 10. I0 itu adalah 10 pangkat min 12. I0 intensitas ambang pendengaran manusia. Kalau terdapat banyak sumber bunyi, TIN, maka taraf intensitas banyak sumber bunyi adalah taraf intensitas satu sumber bunyi ditambah 10 log N, di mana N jumlah sumber bunyi. Contoh, intensitas gelombang bunyi pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi, intensitasnya menjadi berapa? Saat ini saat I1 yaitu 2 kali 10 pangkat min 4, R-nya adalah 5. Saat I ke, saat R menjadi 10, ini piro I2 nih. Ketemulah ini, satuannya watt per meter persegi. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya, berarti ini P, memancarkan gelombang ke medium sekelilingnya. Intensitasnya I-nya pada jarak 10 meter itu berapa? Nah, I sama dengan P per A, aneh diganti 4pi R kuadrat, dimasukkan semua, hasilnya adalah ini. Itu ya.
Sekarang selanjutnya, efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Nah, ini. Kita perhatikan dulu ya. Analogikan kecepatan kereta identik dengan kecepatan rambat gelombang. Panjang gerbong kereta api sekitar 12,5 meter. Jika kereta bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon, maka kita dapat identikan dengan gelombang sebagai berikut. Lambda, nah, kita anggap panjang kereta itu sama dengan panjang gelombangnya, panjang satu gelombangnya yaitu 12,5 meter. V-nya 20 meter per sekon. Frekuensinya berarti V kali lambda 1,6 Hz. Periodenya 1 per F 0,625 detik. Artinya, tiap gerbong akan melewati kita yang sedang berdiri setiap 0,625 detik. Sekarang, bagaimana jika berjalan ke arah datangnya kereta, gitu ya? Kalau ini dilakukan, maka Anda akan melihat datangnya gerbong lebih cepat. Jadi kalau kita misalkan berpapasan, kita mendekat, ada kereta di depan bergerak ke arah kita dan kita mendekati kereta itu, maka kan akan semakin cepat datangnya si gerbong itu melewati kita gitu ya. Ini berarti periodenya tiba gerbong yang akan kita ukur lebih kecil atau frekuensi yang kita ukur lebih besar. Sebaliknya, pada saat bersamaan kita bergerak searah gerak kereta, maka gerbong berikutnya akan mencapai kita lebih lambat. Nah, periode tibanya gerbong yang kita deteksi menjadi lebih panjang, atau frekuensi yang kita ukur menjadi lebih kecil. Jadi, frekuensi tibanya gerbong yang kita ukur sangat bergantung pada keadaan kita. Diam bergerak ke arah datangnya kereta atau bergerak searah gerak kereta akan menghasilkan catatan frekuensi yang berbeda. Hal ini yang disebut fenomena efek Doppler. Nah, gitu ya. Jadi, efek Doppler itu adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh, gitu ya. Nah, secara persamaan, frekuensi yang didengar oleh pendengar atau FP sama dengan V. V di sini cepat rambat bunyi di udara, nilainya tetap kurang lebih 340 meter per sekon. Terus plus minus VP, VP itu artinya kecepatan pendengar per V plus minus VS kecepatan sumber bunyi dikali FS frekuensi sumber. Plus minus. Nah, ini ada aturannya. Jika ini ya, ini pendengar ada sumber bunyi. Untuk pendengar, ya, jika pendengar itu mendekati sumber, maka nilai VP itu adalah positif. Jika pendengar menjauhi ini ya, menjauhi sumber bunyi, maka VP bertanda negatif. Sekarang untuk sumber bunyi, jika sumber bunyi itu mendekati pendengar, VS-nya itu negatif. Kalau sumber bunyi itu menjauhi pendengar, VS nilainya positif. Tuh. Contoh, sebuah kereta api bergerak dengan kecepatan ini, mendekati stasiun sambil membunyikan peluit yang berfrekuensi ini. Berarti peluit ini sebagai sumber bunyi. Frekuensi sumber bunyinya ini. Peluit ini berada di kereta. Jadi kita anggap sumber bunyinya bergerak sama dengan kereta yaitu 72 km per jam. Kecepatan bunyi di udara segini. Ini dijadikan meter per sekon sama dengan 20. Bunyi yang didengar oleh orang yang berada di stasiun. Nah, ini orangnya kita anggap diam. Pendengarnya diam. Ya, sehingga VP ini adalah 0. FP sama dengan V plus, nah karena VP itu 0, tanda ini boleh plus boleh min sama saja. Dibagi, nah ini sumber kan mendekati pendengar, sesuai aturan tadi negatif, makanya ini negatif, ketemulah ini. Gitu ya. Guys, nanti silahkan dibaca. Sudah demikian tadi untuk gelombang bunyi, silahkan dibaca dengan baik, dipahami dengan baik. Nanti UASnya adalah gelombang berdiri, gelombang berjalan, dan juga gelombang bunyi. Terima kasih, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.